Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait UTS mata perkuliahan analisa bisnis data perusahaan. Analisis yang saya lakukan yaitu analisis data perusahaan Sobat Reksa. Bersama saya Raisya Nurul Amanah, NIM 2020 22310025. Baik, di sini ada introduction atau perkenalannya, bahwasanya era digital saat ini online retail menjadi salah satu tren yang semakin populer. Perusahaan di berbagai sektor tidak lagi hanya mengandalkan toko fisik untuk menjual produk mereka, melainkan juga memanfaatkan potensi pasar global melalui platform online. Salah satu perusahaan yang telah mengoptimalkan bisnis online retail adalah Sobat Reksa. Dengan menghadirkan produk mereka secara digital, perusahaan ini tidak hanya merangkul transformasi digital, tapi juga mengeksplorasi potensi pelanggan di seluruh dunia. Terkait perusahaannya, yaitu perusahaan online retail Sobat Reksa ini, perusahaan yang menjual barang secara online. Perusahaan ini memanfaatkan internet untuk menjangkau pelanggan dan melakukan transaksi penjualan. Visi dari perusahaan ini yaitu membentuk masa depan belanja online dengan menawarkan produk berkualitas tinggi, layanan yang responsif, dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan pelanggan di seluruh dunia. Misi dari perusahaan ini yaitu Sobat Reksa berkomitmen untuk menyediakan beragam produk dengan standar kualitas terbaik melalui kemitraan yang cermat dengan merek-merek terkemuka dan inovasi produk internal. Di sini adanya hasil dari analisis bisnis terkait unit price. Nah, unit price ini yaitu proses mengumpulkan dan menganalisis data unit price untuk mendapatkan gambaran umum tentang karakteristiknya. Informasi ini digunakan untuk membuat keputusan strategis seperti penetapan harga, pengembangan produk, dan strategi pemasarannya. Di sini ada stok kodenya, ada description, juga unit price-nya atau harganya, customer yang membeli barang-barang tersebut, dan country atau negara yang pelanggan membeli dari negara mana gitu ya. Nah, dari stok kodenya ini uh, uh, ada penetapan harga-harga barang, juga ada tingkatan-tingkatan yang dibeli produknya itu terjual di berapa barang gitu ya. Di sini ada time series number of order, bahwa proses ini mengumpulkan dan menganalisis data jumlah pesanan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran umum tentang karakteristiknya. Nah, time series number of order ini dari perusahaan online retail dapat memperoleh informasi yang berharga untuk meningkatkan bisnisnya. Dapat dilihat bahwa ini ada 13 bulan dari Desember 2010 sampai Desember 2011. Ada penaikan juga ada penurunan dari penjualan sesuai dengan barang yang dijual. Ada total quantity sold-nya atau penjualan barang yang habis gitu. Nah, di sini ada analisis dari permasalahan time series of order ini, yaitu terjadinya penurunan transaksi yang signifikan dan drastis pada bulan-bulan tertentu. Solusinya yaitu analisis penyebab penurunannya, bahwa penurunan ini disebabkan oleh faktor internal. Jika kesalahan pada sistem atau layanan pelanggan, maka perusahaan perlu memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian adanya faktor dari eksternalnya, yaitu adanya perubahan tren atau persaingan yang semakin ketat, maka perusahaan perlu menyesuaikan strateginya, contohnya melakukan promosi dan menambah produk atau layanan. Kemudian di sini ada meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan yang baik ini mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, juga mendorong untuk pelanggan bisa berbelanja kembali. Gitu. Nah, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan layanan
layanan untuk pelanggan yang responsif, pengiriman yang cepat, juga produk yang berkualitas. Di sini ada sales distribution by country atau penjualan berdasarkan negara mana yang memberikan pemahaman tentang bagaimana masing-masing negara ini berkontribusi gitu terhadap total penjualannya. Nah, analisis ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, pengembangan pasar, dan strategi pemasaran di berbagai negara. Di sini dapat dilihat bahwa di negara United Kingdom penjualan itu sangat tinggi ya dibanding dengan negara-negara lainnya seperti Jerman, Prancis, Air, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Portugal, Australia, dan negara-negara lainnya. Di sini adanya analisis permasalahan dari sales distribution by country ini, yaitu setiap negara ini memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Permasalahan dapat muncul jika beberapa negara ini mengalami perlambatan ekonomi, sementara yang lain berkembang pesat. Nah, hal ini sangat mempengaruhi daya beli konsumen dan strategi penetapan perusahaan. Solusinya yaitu meningkatkan kehadiran pemasaran online dan memanfaatkan teknologi untuk mencapai konsumen secara efektif. Kemudian solusi yang kedua yaitu mengembangkan platform e-commerce yang sesuai dengan preferensi konsumen setiap negara dan meningkatkan aksesibilitas produknya. Di sini ada produk analitik. Nah, produk analitik ini yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data terkait dengan performa dari penggunaan produk. Nah, analisis ini membantu perusahaan untuk membuat terkait pengembangan produknya, pengelolaan pelanggan, dan optimalisasi pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dapat dilihat di sini bahwa order kuantitinya dari range 0 sampai 10 itu banyak yang membeli gitu. Kemudian di range min juga minus itu juga ada gitu. Nah, di sini adanya analisis permasalahan dari produk analitik ini. Nah, pada quantity distribution terdapat nilai yang minus. Hal ini dikarenakan bahwa konsumen atau customer ini melakukan refund atau cancel pada barang yang sudah dipesan. Nah, solusinya itu melakukan pengurangan jumlah produk yang dipesan oleh konsumen. Nah, hal ini dilakukan jika konsumen ini membatalkan pesanan dalam waktu yang singkat, misalnya sebelum produknya dikirimkan. Nah, solusi ini membantu menghemat biaya pengiriman dan biaya penyimpanan produk. Selain itu, solusi selanjutnya itu dari produsennya bisa mengurangi juga jumlah produksi barang gitu. Nah, di sini adanya inisiatif perubahan dan juga perbaikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kehadiran digital melalui strategi pemasaran online yang disesuaikan dengan karakteristik konsumen di setiap negaranya. Hal ini mampu mencakup kampanye iklan digital, media sosial, dan optimasi situs web untuk CEO lokal. Kemudian meningkatkan layanan pelanggan internasional dengan menyediakan dukungan pelanggan dalam bahasa setempat dan waktu operasional yang sesuai dengan zona waktu masing-masing negara. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan juga membangun reputasi positif. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akan demo terkait codingan dari dataset analisis bisnis perusahaan yang saya sudah presentasikan. Saya mendapatkan data ini dari Kaggle terkait online retail transaction dataset. Nah, di sini ada datasetnya dan kolom description-nya. Nah, di sini hasil codingan dari
analisis bisnisnya. Nah, bisa dapat dilihat bahwa dari stock kodenya, description-nya, quantity, invoice date, unit price, kemudian customer yang membeli produk-produk tersebut, juga negara di mana pelanggan itu membelinya. Nah, di unit price ini di sini ada description juga stok kodenya sesuai dengan yang sudah dipresentasikan. Kemudian di sini ada time series number of ordernya, bahwasanya dari total quantity sold-nya atau barang yang terjual itu berdasarkan dengan bulan terjual gitu. Dari Desember ke Januari itu ada penurunan, Februari peningkatan, sampai seterusnya. Juga dari November 2011 ke Desember 2011 itu dari peningkatan ada lonjakan gitu, ada penurunan yang cukup drastis. Kemudian di sini ada sales distribution by country-nya atau negara yang menjual barang atau yang membelinya itu lebih banyak, itu di negara United Kingdom. Hampir ke 500.000 penjualan, itu cukup banyak. Nah, di sini ada produk analitiknya, itu ada order kuantitinya dari minus 10 sampai 20, itu rata-rata range-nya itu ada di 0 sampai 10. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.